Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tinjauan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yang pertama adalah meyakini bahwa agama mengajarkan menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, bersikap menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 32. 3. Menganalisis makna Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4.1. Membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.2. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan fasih dan lancar. 4.3. Menyajikan keterkaitan pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anak, berikut adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kita baca bersama-sama dan tolong dihafalkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Tolong dibaca diulang-ulang sampai hafal. Arti mufradat Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu, dan janganlah kalian dekati azina, zina, innahu, sesungguhnya zina, kana, adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'a, dan sangat buruk, sabila, jalan. Tolong dihafalkan kata per kata. Terjemah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kaidah tajwid dan makharijul huruf Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala, hukumnya adalah mat tabi'i. Kenapa? Karena sesudah harokat fathah terdapat alif. La, lam, alif. Taqrabu qalqalah sugro, karena huruf qaf berharokat sukun. Selain huruf qaf dibaca qalqalah, yaitu pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal, qad, bu, jadin. Berikutnya azina innahu, zina innahu, mat jaiz munfasil karena ada mat tabi'i. Mat tabi'inya apa? Berupa nun fathah mat tabi' bertemu hamzah i pada lafaz berbeda. Az-zina innahu. Berikutnya innahu guna karena ada nun bersyaddah atau bertasdid. Apabila ada nun tasdid maka hukumnya adalah hunna. Wasa'a, mat wajib muttasil karena ada mat tabi'i, sin fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat a. Wasa'a, kalau lain kalimat mat jaiz munfasil seperti contoh nomor 3. Berikutnya hukum bacaannya adalah sabila, mat iwat karena ada fathah yang terletak pada akhir kalimat dan dibaca wakof berhenti. Bacanya bukan sabilan tetapi sabila. Baik, sekarang kita menginjak kepada tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki
ataupun sesama perempuan disebut dengan perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Baik, setelah tadi diuraikan tentang Quran surat Al-Isra ayat 32, sekarang marilah kita mengevaluasi. Yang pertama, membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, menjelaskan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, menghafalkan mufradat yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat, menghafalkan terjemah Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir adalah menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Demikian kegiatan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.